Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Seperti janji saya bahwa video jalan-jalan di pasar Limboto ini nanti saya bagi di dalam dua bagian. Ada yang mengunjungi tempat kuliner, kemudian ada yang melihat langsung aneka produk bahan makanan sembako yang dijual di pasar Limboto. Seperti ini teman-teman, ada sayur-sayuran. Ini ada kacang-kacangan, ada polong-polongan, ada berbagai macam rempah-rempah, ada barito, ikan yang memang kalau suka jalan, suka lihat-lihat, teman-teman bisa memilih. Ini semua ada dijual baik yang di lapak-lapak maupun di jalan kita sementara melewati ini sudah bisa dijumpai teman-teman sekalian. Ini ada rempah-rempah kering, kemudian juga ini ada ya kacang-kacangan, kacang hijau, sayur-sayuran. Biasanya komoditas ini datang dari luar daerah, ada juga yang komoditas lokal. Dan kalau komoditas lokal itu kita sudah jelas sekali, terlihat sekali ini memang dari Gorontalo, petani Gorontalo. Jadi biasanya untuk komoditas lokal maupun komoditas dari luar daerah, kita sebaiknya tidak nawar lagi untuk petani-petani ini teman-teman sekalian, karena memang petani-petani kita ini memang berhadapan dengan tiga situasi yang cukup memprihatinkan. Pertama, bila mereka ketemu dengan cuaca hujan, panen juga kadang-kadang tidak berhasil. Cuaca panas yang terlalu ekstrim juga kadang hasil pertaniannya kurang bagus. Dan apalagi ditambah dengan yang ketiga, saya katakan tadi ini pandemi yang berkepanjangan ini membuat memang ekonomi kita begitu terpuruk, sehingga kalau bisa memang kalau kita belanja mumpung ini produk-produknya juga tidak terlalu kemahalan, kita juga nggak perlu nawar ya. Teman-teman lihat sendiri bahwa para pedagang ini kalau kita tidak belanja memang pulangnya dengan ongkos atau transportasi yang mereka bawa ke pasar ini untuk membawa produk, artinya untungnya itu sangat-sangat tipis teman-teman sekalian. Nah, ini ada ibu yang melambaikan tangan ke kami ya, kasihan sekali kalau kita lihat ada beberapa para pedagang yang memang di sini kalau kita lihat baik pedagang rempah-rempah maupun pedagang handmade. Nanti sebentar kita lihat yang kerajinan tangan dari rotan. Ini ibu juga melambaikan tangan, terima kasih bu. Ini bapaknya juga melambaikan tangan ya, selamat ya pak berusaha, semoga ini barokah. Ini saya sedang lihat handmade ya teman-teman sekalian. Ini ada semacam alas-alas terbuat dari rotan. Ini biasanya mereka pekerjaannya ini dibandingkan dengan yang pabrik case atau buatan pabrik, ini dibuat dengan tangan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dengan buatan tangan seperti ini, sudah bisa dibayangkan kita mau bikin seperti ini, produk seperti ini, biar dikasih berapapun saya tidak mungkin bisa mengerjakannya sendiri dan sebagus ini ya teman-teman. Ini ada topi-topi petani, ada topi petani ini saya lihat ini dia bawa di sini sambil dia bawa lagi peralatannya untuk dia buat di tempat agar produknya itu tetap bertambah dan orang membeli juga bisa langsung mendapatkan produk-produk yang dipilih. Saya sudah mendapatkan dua bagian produk tadi. Ini saya berada di tempat orang jual rempah-rempah sudah bercampur dengan gula aren ya teman-teman sekalian. Ini ada rempah-rempah kering dengan bumbu-bumbu masak. Biasanya ini yang di botol-botol kecil itu teman-teman ada minyak kelapa kampung atau minyak kelapa yang memang dibuat sendiri. Saya senang sekali membeli minyak kelapa ini untuk tambahan sambal, atau orang sini bilang dabu-dabu. Itu enak sekali pakai minyak kelapa kampung. Jadi kalau teman-teman lihat satu botol yang ukuran sedang 600 ml dari air mineral itu biasanya dia jualannya 25.000 atau 20.000. Saya suka sekali belanja di sini juga. Bisa beli mentimun, ini satu
satu bungkus begini Rp5.000. Dan ini ada tempat tumbuk-tumbuk rica. Ini juga ada produk-produk lain yang sudah campur baur sini, dan kue ini juga yang kemarin saya sempat explore. Ini juga ada bahan-bahan untuk adat, teman-teman. Kalau teman-teman jalan di Pasar Limboto, selain sayur-sayuran, di sini sudah campur baur juga dengan bahan-bahan untuk upacara adat. Biasanya mereka jual itu ada macam-macam ya, yang lengkumai, yang tawas, yang limu lututu, dan banyak sekali teman-teman. Kadang saya tidak tahu persis nama-namanya apa, karena memang mereka semua menjualnya ini punya pengalaman masing-masing. Ini kegunaannya untuk apa. Nah, ini kita lihat sudah ada di situ, sudah ada tawas, sudah ada limut tutus, sudah ada wamilo, sudah ada kemenyan, sudah ada apa lagi ini. Ini saya lupa ini apa namanya, teman-teman sekalian. Itu biasanya dipakai di upacara-upacara adat. Jadi kalau kita keliling-keliling Pasar Limboto itu, sentra penjualan untuk perlengkapan adat itu banyak sekali teman-teman. Yang mau bikin gunting rambut, yang mau bikin akikah, yang mau bikin mandi lemong, mau bikin beat, itu semua perlengkapan adatnya lengkap di sini. Saya paling senang sekali teman-teman sekalian kalau jalan-jalan seperti ini, melihat ini orang-orang berjualan, berdagang sayur-sayuran. Melihat ini ada orang jualan juga ikan, sudah di depan-depan orang jualan di lapak-lapak yang ada ya teman-teman sekalian. Karena memang ini di satu sisi juga kami senangnya kalau mereka sudah mendekati tempat kita lewat ini, kita tidak susah lagi untuk jalan masuk ke dalam pasar induk di dalam ya. Jadi kita bisa belanja langsung di jalan. Memang agak sedikit ruwet juga, bisa mengganggu lalu lintas orang yang lewat, tetapi sepanjang ini tidak menjadi masalah ya, kita oke-oke saja ya. Ini tempat pembuatan juga sendok masak. Jadi ini sendok masak ini, kita lihat ini teman-teman sekalian, ada sudah campuran ya. Ada yang di pabrik case, ada juga handmade. Yang seperti saya pegang ini handmade teman-teman sekalian. Kemudian ini yang saya di depan sendok masak ini ada pastula. Itu pastula juga handmade teman-teman sekalian. Jadi bisa dibeli di sini. Pastulanya itu saya kaget sekali. Nah, teman-teman, kita lihat ini video saya begitu lonjakannya ya. Sudah sampai di tempat perhiasan, kita lewat lagi. Kita jalan, ini bagian barat dari Pasar Limboto. Nah, ini perhiasan. Ini ada beberapa ibu yang menyampaikan bahwa ini adalah perhiasan impor, karena itu ada logonya situ teman-teman, ada mereknya, ada yang bertuliskan made in China, ada yang kemarin saya lihat ya, ada yang bertuliskan made in Korea. Nggak tahu originalitasnya gimana teman-teman sekalian, tetapi dari informasi ibu-ibu yang juga belanja-belanja di sini, ini masa lunturnya itu cukup lama teman-teman. Dia bisa pakai ini sampai 2-3 tahun bahkan lebih. Ini jarang dia luntur ya. Jadi saya tanya sama penjualnya, apakah ini tidak luntur kalau kena parfum? Biasanya begitu kan. Jadi dia juga pintar menjawab ya, dia membalas kepada saya, jangankan yang ini, sedangkan Mas aja kalau lama-lama selalu kena parfum atau hand body, dia bisa-bisa juga luntur Bu ya, begitu kayak begitu itu. Jadi memang teman-teman sekalian ini ada perhiasan. Saya suka ini ada beberapa cincin yang bagus. Ini kalau dijual di Pasar Limboto harganya murah meriah teman-teman sekalian. Cocok sekali untuk masa pandemi, di mana ibu-ibu yang masih suka ngumpul-ngumpul pakai perhiasan. Sedangkan kita tahu bersama di masa pandemi bukan membeli perhiasan yang kebutuhan mendesak, tetapi sembako. Tetapi apa salahnya di tengah-tengah masa pandemi, masa-masa kekurangan begini, dia masih tetap bisa pakai perhiasan. Nah, ini alternatifnya, dia datang di sini juga teman-teman sekalian. Jadi dia belanja ini, saya mau tunjukkan mereknya, itu tulisannya berbahasa Cina. Jadi ada juga yang
kalau dia kodenya jewelry itu biasanya dia produk luar, tapi mungkin made in Taiwan begitu kayaknya. Jadi saya melihat perhiasan ini ada macam-macam jenis yang kalau dulu pernah kita temui, zaman dulu ada perhiasan terbuat dari suasa, ada yang terbuat dari mikron. Kalau mikron itu memang kalah sekali ya teman-teman, sudah jelas kelihatan bukan emas, kayak sepuhan. Jadi kalau yang tadi, yang perhiasan tadi itu sebagai informasi, dia betul-betul kelihatan seperti emas. Jadi kalau dia ibu-ibu sekalian berjalan di sebelah bagian barat itu bisa ketemu dengan tempat perhiasan. Ada beberapa tempat sih, tetapi ada yang sudah jadi sorotan ibu-ibu itu biasanya di sekitar-sekitaran sini. Kenapa saya suka? Karena ini pedagang-pedagang yang ada di Pasar Limboto menyiapkan alternatif barang dagangan yang dapat dijangkau ketika masa pandemi. Orang berpikirnya tidak bisa ke mall, tidak bisa ke Toserbat, tidak bisa berbelanja barang-barang yang harganya mahal. Mereka bisa mendapatkan barang-barang yang harganya murah di tempat ini. Cuman memang harus diperhatikan betul belanja di pasar ini untuk menghindari kerumunan. Kita tetap jaga, kita tetap patuh kepada protokol kesehatan, dalam arti tetap menggunakan masker. Rajin-rajinlah kita mencuci tangan ataupun membawa hand sanitizer sendiri, agar ketika kita belanja, apalagi kita megang-megang barang yang udah dipegang-pegang orang lain, segeralah kita antisipasi menggunakan hand sanitizer sendiri. Siapkan aja itu di tas kecil kita untuk kita pakai. Dan masker ini kita pakai juga, jangan ketika kita menggosok muka dan lain-lain sebagainya, ini bisa kita tertulari nanti dengan penyakit-penyakit. Saya sudah berada di Bentor teman-teman untuk jalan pulang. Selamat mengikuti channel saya. Jangan lupa like,